Selamat malam dan selamat hari Sabat kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Ngemingan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, ketika kita memasuki hari Sabat yang kudus, kita akan merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada malam hari ini, di hari Sabat-Mu yang kudus, kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami rindu mendapatkan kebenaran firman-Mu melalui renungan yang akan kami dengarkan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Tahukah saudara, smartphone yang ada pada tangan saya ini, kapan smartphone ditemukan? Smartphone pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1992. Jadi lebih kurang 30 tahun yang lalu smartphone diproduksi atau dibuat dan dimiliki oleh kita. Simon sebagai pendiri ataupun orang yang pertama kali membuat smartphone berhasil menjual satu smartphone-nya dengan harga $900 pada waktu itu. Jika dirupiahkan dengan nilai tukar $1 ya lebih kurang 2.500, maka hampir 3 juta pada tahun itu, 30 tahun yang lalu, satu smartphone seharga hampir 3 juta rupiah. Tentunya kalau sekarang smartphone yang paling bagus harganya bisa belasan bahkan puluhan juta. Ya boleh dikatakan seharga dengan apa? Sebanding dengan harga sepeda motor. Smartphone pada waktu itu dilengkapi dengan berbagai aplikasi. Ya walaupun masih terbatas pada waktu itu, di situ ada nomor kontak, bisa menyimpan nomor kontak, nama dan nomor kontak teman kita, saudara kita yang bisa disimpan di apa? Di smartphone. Lalu bisa mengirim ataupun menerima email. Lalu ada pesan yang bisa kita terima. Lalu ada catatan yang bisa dibuat dalam smartphone itu. Ya walaupun masih apa? Terbatas dengan apa? Kapasitas pada waktu itu. Namun dengan berkembangnya teknologi, smartphone yang kita miliki dengan kapasitas memori yang ya kita miliki masing-masing sesuai dengan smartphone yang kita miliki, dapat melakukan apa saja. Smartphone yang kita miliki sekarang ini dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang kita butuhkan dan bisa apa? Bisa menolong kita untuk apa? Bekerja ataupun mencari sesuatu melalui smartphone. Saat ini smartphone sudah sangat akrab dengan manusia. Mulai dari anak-anak, orang muda, bahkan orang tua sekalipun, mereka sudah apa? Akrab dengan smartphone. Dengan smartphone yang ada di genggaman kita, kita dapat mencari tahu, melihat sesuatu, bahkan berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh di sana, bahkan di belahan negara lain. Kita dapat berkomunikasi, bukan hanya dengan suara, tetapi dengan apa? Video call. Kita dapat melihat melalui video call teman kita, saudara kita yang berada jauh di sana ketika kita sedang berkomunikasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa
kita sadari. Perhatian kita, bahkan seluruh kehidupan kita lebih memperhatikan apa? Smartphone. Seakan-akan smartphone ini apa? Segala sesuatunya ada pada apa? Smartphone. Kita mau belajar, kita bisa buka smartphone kita. Kita mau bekerja, kita bisa apa? Kendalikan pekerjaan itu, kontrol pekerjaan itu dengan apa? Smartphone kita. Bahkan ada salah seorang jemaat Ngemingan dalam usahanya, dalam bisnisnya, dia katakan, oh saya mau keluar kota. Loh, nanti bagaimana dengan bisnisnya? Oh nanti bisa apa? Saya kontrol lewat apa? Lewat smartphone, lewat telepon. Saya bisa arahkan karyawan saya untuk apa? Mengerjakan segala sesuatu. Saudaraku, saat ini dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh dunia, perhatian manusia hampir sepenuhnya apa? Dipusatkan kepada smartphone. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, hampir lupa apa yang harus menjadi fokus atau perhatian utama kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Yesus mengingatkan murid-muridnya dan juga kita saat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran itu? Bila mana kita membuka dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki waktu khusus untuk bertemu dengan Allah, untuk memusatkan perhatian kita dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan ini adalah pedoman, penuntun hidup anak-anak Allah. Di dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Rasul Paulus menuliskan pesan kepada Timotius anaknya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya tidak melarang saudara untuk memiliki dan menggunakan smartphone saudara. Tetapi mari kita renungkan, lebih banyak mana waktu yang kita gunakan untuk memperhatikan smartphone, atau kita memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan yang harus kita cari, yang harus kita renungkan, yang akan apa? Menuntun hidup kita kepada hidup kekal yang sudah Tuhan sediakan. Biarlah melalui firman Tuhan, renungan singkat pada malam hari ini, kita yang memiliki smartphone dan menggunakan smartphone, kita jangan lupa untuk apa? Tetap memiliki waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Allah, Alkitab, kitab suci sebagai pedoman orang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita.